Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Terman ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait safari politik Anies Baswedan yang dipermasalahkan oleh Bawaslu ya. Dan kita ketahui sudah dibahas sebelumnya ketika Anies Baswedan itu melakukan safari politik, dan kita ketahui secara dasar hukum ya, memang yang mengatur pemilu ya, termasuk juga pengawasan adalah Bawaslu. Tetapi saat ini belum ada ya peserta pemilu, dan Anies pun itu ya sama seperti orang pada umumnya gitu ya, yang belum mendaftar dan tahapan pemilu belum dimulai, tetapi dipermasalahkan oleh Bawaslu. Dan ini ada timpalan dari loyalis Anies, yaitu Ges Khalifa. Ketika Anies terus dipermasalahkan, tetapi yang di kubu Ono ya tidak dipermasalahkan ya. Loyalis lah itu naruh foto di tiap ATM bank pemerintah, lu diamkan ya. Jadi yang sana didiamkan, ketika itu bersangkutan dengan Anies itu terus dipermasalahkan ya. Ini sesuai yang dilansir oleh newsworthy.wartaekonomi.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. WE ya, Newsworthy Jakarta. Loyalis Anies Baswedan Ges Khalifa menyoroti sikap Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terhadap bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, yakni Anies Baswedan. Anies diketahui bertemu dengan ribuan relawan dan perwakilan dari partai di Koalisi Perubahan di acara Simfoni Kebangsaan di Andhra Convention Center. Dalam video yang beredar, Anies disambut oleh relawannya dengan penuh sesak dan bahkan diiringi dengan teriakan Anies Presiden. Sehubungan dengan kegiatan Anies di Surabaya, Bawaslu Kota Surabaya, Jawa Timur menyebar pesan singkat tentang kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya. Surat Bawaslu Jatim 123/PM ya sekian tanggal 13 Maret 2023 melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan pemilu, bunyi pesan Bawaslu tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ges menyayangkan sikap Bawaslu yang mempermasalahkan orang yang hendak melakukan ibadah. Sementara itu, Bawaslu tampak tutup mata terhadap tindakan kampanye yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas pemerintah. Orang sholat Jumat ke masjid dipermasalahkan, lah itu naruh foto di tiap ATM bank pemerintah, lu diamkan, ujar Ges dikutip Newsworthy dari akun Twitter pribadi pada Jumat. Mantan komisaris Ancol itu mempertanyakan urgensi wajah seorang tokoh ada di setiap ATM sementara rakyat tetap membayar semestinya. Duit yang gue taruh duit gue, ada biaya bulanan, ada biaya transfer ke bank lain. Apa urusannya harus ada mukanya di situ? Itu bukannya jelas-jelas kampanye menggunakan fasilitas negara, ujar Ges. Ya itu ya sobat sekalian yang yang sebenarnya sudah ya dibahas dan clear terkait masalah ya safari politik yang dilakukan oleh Anies. Dan ini pernah ya ada sempat ramai pada awal-awal ketika Anies itu setelah dideklarasikan ya melakukan safari politik, dan sebenarnya kemudian dipermasalahkan sebagai curi start kampanye ya. Bagaimana mungkin ya? Kenapa ya? Karena kembali lagi ya, aturan atau tahapan pemilu itu belum dimulai ya untuk pendaftaran peserta pemilu ya. As simple as that ya, sesederhana itu. Karena ketika sudah belum ada yang mendaftar, ya nggak mungkin gitu ya Bawaslu itu melakukan bukan wilayah yurisdiksi ya, bukan wilayah kewenangannya Bawaslu ya. Nah ini yang juga patut dipertanyakan, apakah Bawaslu itu sudah paham ya terkait dengan aturan kepemiluan ya, terkait dengan hal ini ya, atau pura-pura nggak tahu gitu ya. Karena apa yang dilakukan oleh Anies ya sebagai ketika belum terdaftar sebagai peserta pemilu, maka posisi Anies jelas sama seperti
civil society lainnya gitu ya, berhak melakukan kunjungan ke daerah-daerah gitu ya, apalagi dan melakukan safari politik ya. Dan kemudian itu pasti akan menjadi masalah ya kalau tahapan pemilu sudah dimulai. Kan sekarang tahapan pemilu belum dimulai gitu ya. Tahapan pemilu ya, pertama harus ada pendaftaran gitu ya. Pendaftaran itu harus dilakukan oleh para peserta ya, baca pres gitu ya. Kemudian baru Bawaslu ya, pihak yang mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan ya, termasuk juga KPU itu sendiri ya, baru bisa memulai tahapan pemilu ya. Dan setelah itu baru ada aturan yang melarang atau ada aturan untuk awal dan akhir kampanye. Nah, ini aja hal yang sederhana seperti ini ya, yang orang umum pasti tahu ya, justru bolak-balik ya dibahas sebagai suatu permasalahan yang kelihatannya permasalahan yang besar gitu ya, padahal ini sederhana saja ya. Sama seseorang misalnya ketika akan mendaftar sekolah ya, entah itu SD, SMP, SMA ya. Nah, ketika itu belum daftar sekolah ya, dan diketahui suka ngerokok misalnya. Ngerokok itu pelanggaran ya, tapi belum daftar dulu ya, tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran siswa ya, SD ya. Kenapa? Karena belum daftar ya, belum masuk dalam wilayah yurisdiksi ya, kewenangan yang bersangkutan, institusi yang bersangkutan ya. Kalau itu sekolah, kalau ini tentu saja Bawaslu ya. Nah, kemudian kita juga menyoroti seakan ya Bawaslu ini hanya tajam ataupun keras kepada oposisi ya, yaitu Anies Baswedan gitu ya. Dan ketika berhadapan dengan kekuasaan ya, calon-calon yang di-endorse oleh kekuasaan justru melempem, bahkan tidak ada suaranya sama sekali. Itu yang coba disampaikan oleh Ges Khilafah ya, loyalis Anies, mantan mantan komisaris Ancol ya, loyalis Anies, mempertanyakan gitu ya urgensitas ketika di satu sisi mempermasalahkan terus ya terkait dengan eksistensi termasuk juga manuver Anies ketika melakukan safari politik, di satu sisi ya orang-orang yang yang juga sama diindikasikan melakukan kampanye ya, justru tidak dipermasalahkan. Khususnya misalnya ya kita ketahui sendiri misalnya ya, ketika ada seorang pejabat publik ya, menteri yang mempromosikan dirinya lewat ATM. Nah, itu bisa kita ketahui bersama gitu ya. Nah, itu tidak pernah dipermasalahkan. Nah, memang ya yurisdiksi Bawaslu adalah seputaran pemilu. Tapi ketika kita let's say kita bicara misalnya Erick Thohir ya, yang sering juga nampang di beberapa bandara ATM, dan itu memang bukan yurisdiksi Bawaslu ya, tetapi adalah tentang pelanggaran etik sebagai pejabat publik yang harusnya bisa juga harus disikapi dengan tegas oleh bosnya, yaitu siapa ya, presiden gitu ya. Jadi dari awal ya memang ganjalan-ganjalan termasuk juga serangan itu terjadi sangat deras ya kepada Anies ya. Tetapi untuk calon-calon yang sama ya, baca pres yang kadang-kadang juga mempunyai akan maju di pilpres itu ya, yang ya dekat dengan pemerintah, itu tidak pernah dipermasalahkan ya. Let's say misalnya kalau kita melihat baliho-baliho yang ada di jalan-jalan gitu ya,
yaitu bertebaran di mana-mana ya. Kenapa tidak pernah dipermasalahkan oleh Bawaslu ya? Karena mereka kalau to be fair ya, harusnya sama gitu ya. Ketika melakukan kampanye, baik itu secara langsung atau lewat spanduk ya, harusnya juga sama gitu ya. Tetapi memang terkesan saat ini terkesan hanya menyerang ataupun melakukan intimidasi ya, atau hal-hal yang penjagalan dalam tanda kutip kepada Anies saja gitu ya. Orang-orang yang di sekitaran istana atau kubu istana itu terkesan aman atau tidak pernah disinggung ya, atau tidak pernah disorot ya sama sekali oleh Bawaslu ya. Jadi publik ataupun civil society pasti akan bisa menilai gitu ya. Anda pun yang melihat ini ya pasti juga bisa menilai gitu ya, apa yang sedang dimainkan oleh Bawaslu secara yang melakukan pelanggaran banyak gitu ya, tidak hanya Anies saja ya. Sedangkan yang diserang ataupun disorot cuma Anies semata gitu ya. Padahal kalau to be fair ya, harusnya setiap orang yang digadang-gadang akan maju nanti dalam baca pres ya, harusnya juga disorot gitu ya. Nah, ini juga kembali lagi menegaskan perlunya bahwasanya Bawaslu itu mempertegas diri ya, bahwasanya lembaga resmi pemerintah ini harusnya sifatnya independen ya. Tidak ada campur tangan dari misalnya istana yang dalam tanda kutip titipan untuk melakukan dalam tanda kutip penjagalan ataupun ya hal-hal yang tidak menyenangkan ya, penyerangan ya atau apapun itu ya kepada oposisi gitu ya. Jadi ini kembali mengingatkan lagi kepada awal-awal dulu ketika Anies itu melakukan safari politik ya di berbagai daerah termasuk di Aceh, yang kemudian ketika hanya berkunjung ya, tidak melakukan kampanye di masjid, itu sudah dipermasalahkan. Apalagi kalau sudah melakukan safari ataupun ya sosialisasi di masjid, pasti sudah disemprit. Padahal kita ketahui ya, belum ada saat ini itu yang tahapan pemilu itu belum dimulai ya, belum ada yang mendaftar ya, dan otomatis belum pula ada ya peserta pemilu ya yang harus ya diawasi oleh Bawaslu. Nah, memang ya terkesan orang-orang yang di luar istana itu dikejar-kejar ya. Nah, sedangkan orang-orang yang di dalam istana ya, di dalam kolam istana itu, apapun pelanggarannya itu terkesan dibiarkan saja ya. Misalnya ketika ada banyak spanduk ya Erlangga Hartarto yang banyak sekali bertebaran di jalan, itu tidak pernah diingatkan oleh presiden ya. Kampanye tentang presiden ya, calon presiden dari Golkar gitu ya. Pun juga untuk Erick Thohir gitu ya, yang juga menjadi banyak diketahui oleh publik ya, wajahnya selalu nampang di ATM, di bandara ya, dan itu menggunakan fasilitas negara gitu ya, fasilitas pemerintah, yang harusnya sebagai pejabat ya tidak boleh melakukan aktivitas yang sifatnya personal menggunakan fasilitas negara. Ini jelas bisa terindikasi masuk tindak pidana korupsi ya, karena memakai fasilitas negara ya. Di situ ada negara yang dirugikan, memakai uang negara ya untuk kepentingan pribadi, untuk kampanye, itu kan pasti ya menimbulkan kerugian keuangan negara yang juga kalau diusut ya bisa masuk ya melanggar undang-undang tipikor ya, melakukan pelanggaran keuangan negara ya. Nah, sayangnya ya sejak pemerintahan Presiden Jokowi ini terkesan semuanya itu di entertain ya,
Bahkan sempat apa yang pernah ada di pemberitaan bahwasanya Romi ya, dari apa namanya, Rohamur Musi itu pernah menyampaikan Erick Thohir dan juga siapa ya, kalau nggak salah Ganjar atau Prabowo, itu apa namanya, Sandiaga Uno untuk tebar pesona gitu ya. Jadi memang sedari awal saat ini pemerintahan yang paling sibuk untuk mempersiapkan pengganti presiden itu ya hanya saat ini saja gitu ya. Sebelumnya belum pernah terjadi, di SBY tidak pernah, Megawati tidak pernah, dan hanya saat ini, dan memang terkesan ada kepentingan yang harus ya diamankan ya, dengan memastikan siapa yang akan menjadi penerus Presiden Jokowi ya. Jadi ya dengan pengalaman ini harusnya ada ya sikap tegas dari pemerintah, karena ini adalah lembaga pemerintah yaitu Bawaslu yang harusnya mentaati aturan yang sudah ada. Dan Anies saat ini ya, karena belum ada tahapan pemilu dan belum ada peserta pemilu ya, harusnya sama seperti civil society yang lain bebas untuk melakukan apa yang namanya ya safari politik, termasuk juga sosialisasi ya di tengah-tengah publik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.